Alkisah di sebuah desa di seberang sungai hiduplah sebuah keluarga yang berbahagia, yaitu Bawang Putih beserta ayah dan ibunya. Namun, tak lama kemudian ibunya menderita sakit parah sehingga ibunya meninggal dunia. Bawang Putih sangat sedih sehingga ayahnya mencari ibu baru untuk Bawang Putih. Heks, heks, heks. Sudahlah anakku, tak usahlah engkau menangis, aku akan segera memberimu ibu baru. Apakah dia akan sebaik ibu, ayah? Tentu saja anakku. Lalu ayah Bawang Putih menikah dengan seorang janda yang memiliki seorang anak bernama Bawang Merah. Namun, ibu tiri dan saudara tiri Bawang Putih tidak sebaik yang mereka duga. Kejahatan mereka semakin merajalela saat ayah Bawang Putih meninggal dunia. Ayah, jangan tinggalkan aku ayah. Heks, heks, heks. Udah deh, gak usah lebay. Semua orang juga bakal mati kok, lebay amat sih. Iya, udah mendingan sekarang kamu pulang terus bersih-bersih rumah, daripada nangis gak jelas kayak gini, mau dinangisin berabad-abad pun gak bakal hidup lagi. Hahaha. Sesampainya di rumah, ibu tiri dan saudara tirinya hanya bersantai-santai saja. Sedangkan Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu tanpa upah. Tetapi, Bawang Putih hanya menjalaninya dengan sabar dan tabah. Dan keesokan harinya, Wah, segarnya udara pagi ini. Bawang Putih, Bawang Putih, di mana kamu? Bawang Putih. Duh, apa sih Bu? Pagi-pagi rame banget, ganggu tidurku aja. Ini loh, Bawang Putih dari tadi dipanggilin gak nyaut-nyaut, Bawang Putih. Iya Bu, ada apa? Dari mana aja kamu? Dipanggil-panggil gak nyaut. Gak denger ya? Kurang keras. Dasar anak gak berguna. Sekarang kamu cuci baju ini, terus bersih-bersih rumah. Kalau ibu pulang harus sudah rapi, ibu mau belanja dulu. Belanja? Ikut Bu, aku mandi dulu ya. Iya cepatan. Kamu ngapain masih di sini? Cepetan sana. Baik Bu. setelah itu, berangkatlah Bawang Putih ke sungai untuk mencuci baju yang akan dicuci olehnya. Namun saat itu arus sungai lumayan deras dan selendang ibu tirinya pun tersapu oleh aliran sungai. Oh, gawat. Selendang ibu tiri hanyut. Dia pasti akan marah besar jika tahu bahwa selendangnya hilang. Aku harus mengejarnya. Bawang Putih langsung mengejar selendang itu. Bawang Putih bingung hendak mencari kemana lagi. Dia telah bertanya ke penduduk yang sedang mencuci baju, namun tak ada yang melihatnya. Namun, tiba-tiba Bawang Putih mendengar seseorang meminta tolong. Tolong, hai gadis desa. Tolonglah aku. Aku terjebak dalam jeratan jaring ini. Siapa kau? Di mana kau? Aku tidak melihatmu. Aku berada di bawahmu dekat dengan kaki kirimu. Aku adalah ikan yang bisa bicara. Au, kasihan sekali kau ikan yang malang. Namun bagaimana kau dapat berbicara? Aku adalah jelmaan salah satu peri kayangan untuk menjaga sungai ini. Sebagai rasa terima kasihku, aku akan mengajakmu ke tempat tinggalku. Terima kasih, namun aku sedang mencari selendang ibu tiriku. Kau dapat menemukan selendang itu di sana. Benarkah? Baiklah, aku akan ikut. Dan tiba-tiba Bawang Putih berada di tempat yang sangat megah, mewah, dan indah, yang bernama Hayangan. Lalu datang seorang peri yang sangat cantik jelita bersama ikan ajaib tadi. Terima kasih kau telah menyelamatkan kawanku. Kau berhak mendapat hadiah. Silahkan kau pilih, kotak besar atau kotak kecil. Benarkah peri? Baiklah, aku akan mengambil kotak yang kecil saja karena yang telah kulakukan hanyalah hal kecil. Dan ini adalah selendang ibu tirimu. Bawalah pulang, dan jangan lupa simpan baik-baik kotak itu. Baiklah, terima kasih banyak peri. Lalu Bawang Putih segera menyelesaikan cuciannya dan pulang, karena takut ibu tirinya akan marah besar nantinya. Bawang Putih, dari mana saja kau? Jam segini baru pulang? Ibu sudah menunggu dari tadi. Makanan belum disiapkan. Halah, paling dia masih main sama temennya, sampai lupa waktu. Tidak Bu, apa yang dikatakan Bawang Merah tidak benar. Tadi aku bertemu dengan ikan ajaib yang bisa bicara, lalu aku ke Hayangan dan bertemu peri yang cantik. Udah, nggak usah banyak alasan. Cerita yang aneh-aneh kamu ini, cepat siapkan makanannya, ibu sudah lapar. Hahaha.
Apa itu bawang putih? Kotak apa ini? Buka aja, Bu. Jangan Bu, itu pemberian dari peri hayangan. Wow, perhiasan. Dari mana kamu dapat ini? Jangan ambil itu Bu, itu adalah pemberian dari peri hayangan, aku harus menjaganya. Ah, jangan banyak ngarang kamu. Mana ada yang seperti itu? Tapi Bu, Lalu bawang putih menuju dapur sambil bersedih. Sementara itu, ibu dan saudara tirinya sedang membicarakan suatu rencana. Wih, bagus nih. Masih mengkilau semua lagi. Ada emas, berlian, permata, mutiara, perak. Wah, Iya, Bu. Masih bagus-bagus. Bawang putih itu gak pantas pakai perhiasan mahal kayak gini. Pantesnya itu pakai karet sama tali aja. Hahaha. hahaha, nak ibu ada ide bagus. Ide apa, Bu? Jadi begini, kamu besok ikutin apa yang dilakukan sama bawang putih. Nanti ibu akan bawakan baju bawang putih, biar kamu gak ketahuan. Nanti kamu juga lakuin yang dilakukan bawang putih biar kita jadi kaya juga. Oke, SIP deh. Ibu memang hebat. Keesokan harinya, bawang merah mengikuti bawang putih ke sungai, dan ia melihat bawang putih sedang berbicara dengan seekor ikan ajaib yang membawa bawang putih ke hayangan. Lalu setelah bawang putih pulang, bawang merah berpura-pura menjadi bawang putih. Hai gadis desa, mengapa kau kembali kemari? Begini ikan ajaib, kotak yang kemarin kau berikan padaku. Diambil oleh ibu tiriku, jadi bolehkah aku kehayangan lagi? Baiklah, Lalu suasana menjadi di hayangan. ini hadiah yang kau minta, pilihlah salah satu, yang besar atau yang kecil. Kemarin bawang putih memilih kotak kecil mendapatkan begitu banyak perhiasan. Kalau begitu aku akan memilih kotak yang besar agar perhiasannya lebih banyak. Kalau begitu aku akan memilih kotak yang besar. Terima kasih, Pri. Suasana kembali di sungai. Ada lagi yang bisa aku bantu? Ada kemarilah, aku butuh dirimu. Hahaha. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menceritakan apa yang dialami bawang merah hari ini. Jadi, mau diapakan ikan ini? Digoreng, dibakar, dipepes atau diapakan? udah digoreng aja. Hahaha. Oh ya, gimana sama perhiasannya? Kamu dapat. Ya iyalah, namanya juga bawang merah. Ini Bu, bahkan aku dapat yang besar, pasti isinya banyak. Ayo, langsung dibuka aja. Haa, apa ini? Batu, daun, dan ranting? Kurang ajar, pasti Pri itu pilih kasih atau bawang putih punya rahasia? Sekarang mana anak itu? Anaknya aku suruh belanja. Tenang aja nak, kita akan bikin dia tahu rasa. Gimana caranya, Bu? Goreng aja ikan ini, pasti dia merana. Ide bagus tuh, Bu. Akhirnya digorenglah ikan ajaib itu. Setelah matang ikan itu disajikan di meja makan, dan disiapkan untuk dimakan bawang putih. Assalamualaikum, wah ada ikan goreng di meja makan. Waalaikumsalam, sudah datang tuh. Itu ada ikan goreng di meja, makan aja. Iya, tadi aku sama Ibu sudah makan duluan. Kamu sih kelamaan. Iya, terima kasih Bu. Kak, Sebentar lagi rencana kita berhasil. Iya nak. Dan setelah bawang putih sudah menyantapi ikan ajaib itu, ibu dan saudara tirinya menghampirinya. Sudah selesai makannya. Enak ikannya? iya sudah, enak kok ikannya. Ya iyalah, gimana gak enak orang yang dimakan ikan ajaib? Hahaha. Hahaha. Yalah apa yang telah kuperbuat? Aku melakukan hal yang salah. Aku tak tahu balas budi, ikan ini sudah pernah menolongku. Tapi aku malah memakan habis dagingnya, betapa hinanya aku. Sebagai pengganti kesalahanku padamu ikan ajaib, aku akan menguburkan kamu di halaman rumahku.
Lalu bawang putih pun menguburkan tulang ikan ajaib itu sambil menangis dan tanpa tersadar air matanya bercucuran dan mengenai tempat ikan itu dikubur. Dan ajaibnya malam itu muncul cahaya dari tulang-tulang ikan ajaib. Tak disangka-sangka tumbuh sepucuk daun, tulang-tulang ikan ajaib itu sudah menjadi pohon yang tidak begitu besar. Bukan hanya daunnya yang berlapis emas, tapi tangkainya juga berlapis perak. Pagi hari tiba-tiba ada sayembara dari kerajaan yaitu, barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu, akan dinikahkan dengan pangeran jika perempuan, dan akan dijadikan sebagai sahabat pangeran jika laki-laki. Dengan sangat cepat berita ini pun tersebar di seluruh penduduk desa. Suasana di kerajaan. Bagaimana Dayang Ana? Apakah Anda telah menemukan apa obat untuk ratu? Iya Paduka, tabib sakti itu bilang jika obatnya hanyalah tanaman berdaun emas dan berbatang perak, dan hanya ada satu di dunia ini, dan yang dapat mencabutnya hanyalah yang menanamnya. Baiklah, terima kasih Dayang Ana. Sama-sama Paduka. Dayang Ica, segera cari informasi tentang tanaman itu. Baiklah, Paduka. Tak lama kemudian, Paduka, saya telah mendapatkan informasi tentang tanaman itu. Di mana tanaman itu berada? Di sebuah rumah di desa yang berada di seberang sungai. Baiklah, terima kasih Dayang Ana dan Dayang Ica. Segera perintahkan prajuritku untuk menyiapkan kuda untuk kutunggangi. Baik, Paduka. sang pangeran pun pergi untuk mendapatkan tanaman itu. Namun sebelum ke rumah itu, pangeran berpapasan dengan bawang putih yang hendak pulang setelah dari pasar. Permisi Paduka Pangeran, saya mohon izin untuk duluan lewat, karena saya terburu-buru. Maaf. Saya tidak pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kamu tinggal di mana? Saya bawang putih dari desa seberang. Maaf Pangeran, saya tidak bisa berlama-lama, ibu saya bisa marah besar. Saya permisi dulu. Baik, silahkan. Lalu pangeran melanjutkan perjalanannya, setelah sampai di halaman rumah bawang putih. Permisi. Ibu tiri dan bawang merah keluar. Ya silahkan, perkenalkan saya pemilik rumah ini, dan ini anak saya bawang merah. Bawang merah. Baik, salam kenal. Tujuan kami di sini ingin mencari pohon emas itu untuk sebagai obat ratu. Silahkan saja Paduka, tanamannya ada di belakang rumah kami. Di belakang rumah, Wow, ini dia pohon emas itu, sangat indah sekali. Siapa yang memiliki tanaman ini? Tentu saja kami pangeran. Kalau begitu tolong petikan satu saja untukku. Baiklah, nah, tolong petikan untuk pangeran. Iya Bu, susah sekali. Halah, cuma gitu aja nggak bisa. Hahaha, hahaha. Bantuin aku 1, 2, 3, arga. Apakah mungkin ada anggota keluarga selain kalian berdua? Siapa yang menanam pohon ini? Baiklah pangeran, saya mohon izin memanggilnya Bawang Putih. Bu Bawang Putih, sini kamu. Ya, ada apa Bu? Pangeran, Kamu rupanya yang menanam tanaman ini. Bolehkah saya meminta sehelai saja dari tanaman ini? baik Pangeran. Ini Pangeran daun emasnya. Terima kasih banyak bawang putih. Sama-sama Pangeran. pangeran pun pulang, dan keesokan harinya diberitakan bahwa Paduka Ratu telah sembuh dari penyakit misteriusnya. Pangeran pun menemui bawang putih. Sesuai sayembara bahwa siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu, maka akan menjadi istri pangeran. Permisi, bawang putih. Silahkan Pangeran. Menurut sayembara sudah jelaskan, siapkah kau untuk menjadi permaisuriku? Saya siap Paduka. Mari. Sedangkan ibu tiri dan bawang merah, hanya saling menyalahkan, dan menyesal telah berbuat jahat kepada bawang putih. Dan akhirnya bawang putih dan pangeran hidup bahagia selama-lamanya.